Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ica Dede Suryani. Yang kedua ada Ilsel Fitrah dan Purwitasari. Di sini kami akan memaparkan tugas kami yang berjudul Sistem Penghantaran Obat Transmukosal. Yang pertama ada definisi. Rute transmukosal merupakan pemberian obat melalui lapisan mukosa, baik yang terletak di rongga hidung, rektum, vagina, okular, ataupun rongga mulut. Rongga mulut menjadi pilihan pertama dikarenakan penggunaannya paling mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Rute transmukosal pada rongga mulut ada 4 macam, yaitu gingival, palatal, sublingual, dan bukal. Selanjutnya ada patch bukal, merupakan sistem pengantaran obat yang penggunaannya dengan cara diletakkan di antara gusi dan membran pipi pada bagian dalam. Memiliki berbagai macam keunggulan dibandingkan dengan bentuk sediaan obat konvensional lainnya seperti tidak invasif, efek samping minimal, mampu menjaga bioavailabilitas obat, daya rekat pada saat pemakaian kuat, tidak perlu mengalami first pass metabolisme. Untuk mudah untuk menghentikan pemberian obat jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat, sehingga dapat mencegah terjadinya toksisitas, mencegah rusaknya obat-obat yang tidak tahan terhadap pH saluran pencernaan, dan juga mencegah terjadinya iritasi saluran cerna oleh obat yang bersifat iritatif. Selanjutnya ada mukoadesif. Mukoadesif merupakan salah satu sistem penghantaran obat yang memanfaatkan sifat-sifat musim dalam mukosa saluran cerna. Sistem penghantaran ini digunakan untuk memformulasikan sediaan lepas terkendali dengan tujuan memperpanjang waktu tinggal obat tersebut di saluran cerna dan mengatur kecepatan serta jumlah obat yang dilepas. Secara umum, koadesif merupakan bentuk sediaan bioadesif yang membentuk ikatan dengan membran mukosa sehingga bertahan pada membran tersebut dalam satu periode waktu yang diperlama. Selanjutnya ada evaluasi sediaan mukoadesif. Uji keseragaman bobot. Pengujian terhadap keseragaman bobot pada patch dilakukan dengan menimbang 10 buah patch dengan ukuran 1 kali 2 cm. Secara acak dari setiap formula, kemudian ditimbang bobotnya menggunakan timbangan analitik. Selanjutnya ada uji keseragaman ketebalan. Selanjutnya, ketebalan patch diukur menggunakan mikrometer sekrup di 3 titik berbeda pada setiap patch dari masing-masing formula. Diambil secara acak 10 buah patch setiap formula, kemudian diukur ketebalannya. Selanjutnya ada uji pH permukaan patch. Patch dari setiap formula diambil secara acak, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi 0,5 mili aqua selama 120 menit dalam temperatur ruang dan pH permukaan patch diukur dengan menggunakan pH meter. Terus ada uji kemampuan mengembang. Pengembangan patch diukur dengan menempatkan patch dari masing-masing formula dengan ukuran 1 kali 2 cm persegi ke dalam beaker gelas yang mengandung 20 ml larutan buffer fosfat pH 6,8.
Bobot patch ditimbang setiap 5 menit. Sebelum ditimbang, patch dikeringkan terlebih dahulu dengan tisu. Penimbangan dilakukan hingga menit ke-30. Derajat pengembangan dihitung dengan menggunakan persamaan. Ini persamaannya ada di bawah. Terus ada uji disolusi. Medium disolusi yang digunakan adalah larutan buffer fosfat pH 6,8 sebanyak 900 ml dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius. Kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan putaran 50 rpm. Sampel 5 mili diambil pada interval waktu yang telah ditentukan dan diganti dengan sejumlah larutan buffer fosfat pH 6,8 dengan volume yang sama, kemudian diukur kadar selesosip. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.